Hormati ibumu yang melahirkan. Ada musiknya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'du. Di Pangandaran, gadis-gadis belia memakai gaun berwarna merah. Wajah wisudawan terlihat ceria, sebentar lagi dah boleh menikah. Sebagai pantun pembuka. Yang saya hormati, Bapak Ketua Yayasan Manajemen Informatika Indonesia, Dr. Andes Yusrodi Cipto Hadi Pranoto MSI. Yang terhormat Bapak Ketua STEMIK Pranata Indonesia, Dr. Andes Hari Subagio MM MPD. Yang terhormat Ibu Ketua STBA CHP Meti Titin Herawati MPD. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bekasi atau yang mewakilinya. Yang terhormat Bapak Ketua L2 Dikti 4 atau yang mewakilinya. Yang terhormat Bapak Ibu perwakilan dari dunia usaha dan industri. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala SMU, SMK Kabupaten dan Kota Bekasi. Yang terhormat juga Bapak Beni Bunyamin, serta rekan-rekan wisudawan yang berbahagia hari ini. Orasi ilmiah saya hari ini berjudul Internet bisa menjadi berkah atau menjadi musibah. Pendahuluan. Perubahan mindset classical ekonomi ke informatics ekonomi, peradaban manusia telah memasuki era digital. Hampir semua peralatan elektronik beralih ke sistem digital. Ada televisi digital, ada jam digital, radio digital, sistem kontrol digital, dan seterusnya. Tidak bisa tidak bahwa ada yang mulai bergeser secara fundamental, yaitu mindset kita, cara berpikir kita di bidang ekonomi, yaitu dari sistem ekonomi klasik atau classical ekonomi secara cepat mesti berubah ke arah informatics ekonomi, ya, informatika ekonomi. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, sejarah membuktikan bahwa kemajuan teknologi adalah sebuah keniscayaan. Dalam teori ekonomi klasik, kekuatan ekonomi suatu negara lebih difokuskan kepada kekuatan sumber daya alam atau yang lebih kita kenal dengan raw material yang dimiliki oleh negara tersebut, seperti negara-negara penghasil minyak, penghasil coklat, penghasil gas, batu bara, nikel, dan sebagainya. Sementara pada sistem informatika ekonomi, atau kita kenal dengan digital ekonomi, lebih menitik beratkan kepada keahlian di bidang information, teknologi, dan inovasi, guna membangun suatu bentuk decision support system, sistem pendukung pengambilan keputusan untuk pengambilan kebijakan di bidang ekonomi. Jadi nilai tambah ekonomi bukan lagi sekadar memperbesar volume, akan tetapi lebih kepada inovasi ekonomi itu sendiri. Teknologi IT justru dimanfaatkan oleh negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam yang besar, dengan menjadi hub, pusat negara tersebut menjadi agen yang menguasai pasar dan informasi tentang sumber daya alam tersebut. Selanjutnya mereka membuat rezim cyber ekonomi tersebut melalui platform-platform. Jika kita ingin masuk ke platform tersebut, kita harus bayar. Usaha ini
Bisa terjadi lintas negara tanpa ada yang mampu untuk mengontrol sepenuhnya. At least 40% of all business will die in the next 10 years if they don't figure out how to change their entire company to accommodate new technology. John Chambers, Cisco. Jadi beliau mengatakan paling tidak 40% dari semua businessman atau pedagang atau perusahaan itu akan mati dalam 10 tahun mendatang. Jika mereka tidak berupaya masuk ke dalam suatu gambaran dan merubah lingkungan perusahaannya dan mengakomodasi dan merekrut ahli-ahli teknologi. Era digital. Dalam perkembangan dunia IT, di mana aktivitas-aktivitas dilakukan secara virtual, banyak kegiatan-kegiatan yang biasa kita alami secara fisik, offline, sekarang diwujudkan dalam bentuk metaverse. Situasi virtual yang dibuat semirip mungkin dengan dunia nyata. Sebagian orang bahkan terperangkap dan ikut larut dalam dunia virtual tersebut. Padahal kita harus senantiasa menyadari bahwa kehidupan sesungguh kita adalah dunia nyata. Oleh sebab itu, di era digital ini, setiap orang dituntut untuk bertransformasi. Dunia telah berubah, sadar digital, dan tidak gagap teknologi. Apalagi bagi kaum terpelajar, khususnya mahasiswa STEMIK, Peranata Indonesia, dan STBA CHP ini. Syamsul Arifin membeli beras diantar ke rumah Datuk. Para hadirin sungguhlah cerdas, kecuali kalau sudah mengantuk. C. Transformasi digital. Proses transformasi tersebut dapat dilakukan melalui tahap-tahapan sebagai berikut. Pertama adalah digital kompetensi, kemampuan digital. Anda harus memperbanyak dan memperkaya literatur, pemahaman terhadap perkembangan teknologi digital. Di samping melatih keterampilan, apa saja sesungguhnya yang bisa dilakukan dengan teknologi digital ini. Kedua adalah digital usage, ya, kegunaan digital itu sendiri. Disinilah seseorang mempraktekkan keahlian digitalnya sesuai bidang mereka masing-masing, apakah bidang ekonomi, apakah bidang teknik, kedokteran, fisika, kimia, biologi, militer, politik, sosial, dan sebagainya. Ketiga, transformasi digital. Apa inovasi dan kreativitas seseorang di bidang digital? Untuk bisa maju, seseorang harus mau keluar dari comfort zone, zona nyaman kepada zona yang penuh dengan tantangan. Dari kesenangan dan hobi bersantai-santai, mau beralih ke bentuk kerja keras, tekun, dan juga konsisten. Berikutnya mesti berupaya melahirkan ide-ide baru, mencari ilham yang ditebarkan oleh Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali dengan fokus memikirkan suatu masalah dan apa peluang-peluang solusinya, hingga muncul goresan atau lintasan-lintasan pemikiran. Kemudian menguat menjadi ide, ide berubah menjadi harapan, harapan dikuatkan dengan niat, dan niat dibulatkan jadi tekad, lalu melangkah jadi sebuah karya. Demikianlah proses terciptanya sebuah inovasi. The biggest part of our digital transformations is changing the way we think. Simon Preston. Jadi, bagian yang paling besar ya daripada transformasi digital itu adalah merubah jalan pikiran kita. D. Penggunaan digital. Sejauh ini, digital ini telah berimplikasi kepada hal-hal yang positif, bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Namun pada sisi lain, tentunya juga banyak kita temui penggunaan-penggunaan ke arah negatif, berbuat kejahatan, bahkan menjadi bencana bagi penduduk. Digital dapat menjadi tool, alat yang bermanfaat. Digital juga dapat menjadi enabler, sebagai pengungkit. Bahkan dalam berbagai bidang teknologi digital telah terjadi quantum leap.
lompatan kuantum yang melewati sejumlah rintangan dan hasil-hasil yang luar biasa. Hal ini bisa kita lihat dalam hal digital marketing yang sangat revolusioner, mengubah proses-proses ekonomi dan perdagangan. Struktur dan hierarki pasar berubah drastis. Cukup populer sebuah buku yang terbit yang kita kenal dengan judul Millennial Kill Everything. Ya, bahwa milenial membunuh segalanya. Digital campaign tidak kurang dari Presiden Obama dan Presiden Trump sangat mengandalkan Twitternya, sosial medianya saat mereka berkampanye dan menjawab pertanyaan-pertanyaan publik. Digital broadcasting, baik di bidang ekonomi, baik di bidang politik, dan juga pendidikan serta hiburan. Salah satu fenomena yang saat ini mendunia adalah digital broadcaster. Sosial media, setiap orang adalah receiver, penerima berita, namun juga setiap orang sekaligus menjadi produser dari informasi dan juga berita-berita. Fenomena Justin Bieber yang populer melalui revolusi YouTube hingga mencapai miliaran viewersnya. Sedangkan di sisi negatifnya, digital juga bisa menjadi traps, jebakan-jebakan, atau digital infection, terinfeksi. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan, tapi bisa juga karena kebodohan penggunaan teknologi digital itu sendiri. Sehingga yang bersangkutan terpleset keseleo jempol di dunia digital. Atau memang digital compromised, semacam cyber war, yang disengaja orang lain untuk menjebak, menyerang, atau menipu pengguna teknologi digital. Inovasi positif lain digital adalah munculnya teknologi robot yang semakin canggih, bahkan nyaris bisa menggantikan pekerjaan manusia. Melayani, kerja terus-menerus, tidak perlu dikasih gaji, nggak perlu dikasih makan, nggak pernah minta tips atau minta THR, nggak pernah mengeluh. Sedangkan di sisi negatif, muncul banyak penipuan-penipuan pula di internet. Mungkin kasus teranyar 2 orang anak muda yang tiba-tiba jadi crazy rich, ya, Doni Salmanan dan Indra Kents yang saat ini disidik oleh kepolisian, yang mendadak jadi miliarder. Akan tapi menggunakan cara-cara yang melanggar norma-norma agama yang melawan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hati-hati, wajah-wajah yang kerap muncul di internet bisa sepenuhnya adalah rekayasa. Sebenarnya wujud fisik yang bersangkutan tidak pernah ada sama sekali di dunia. Akan tetapi, melalui teknologi digital, hal ini bisa diciptakan. Foto-foto mereka terpampang, lelaki-lelaki ganteng, gadis-gadis yang cantik, sebagai pemeran foto iklan produk fashion. Mengapa soto dicampur bawang? Supaya lidah kita lebih atraktif. Mengapa porno mesti dilarang? Karena bikin anak-anak nggak kreatif. Pada tahun 2019, di Jepang diadakan live concert digital dengan peralatan sinar laser yang dikontrol dengan program komputer. Seorang penyanyi terkenal yang telah lama meninggal ditampilkan dalam bentuk 3 dimensi, persis seperti penyanyi aslinya. Ruangan studio dan stadion itu penuh dengan orang-orang tua, ya, fans dari sang biduan. Mereka bahkan menangis, berteriak histeris, bisa berjumpa kembali dengan penyanyi pujaannya yang menyapa dengan ramah, seolah-olah masa lalu itu benar-benar telah kembali. Masih di Jepang, sekarang ada fenomena pemuda-pemuda menikah dengan kekasih virtual yang bisa dipesan sesuai keinginan selera. Menyapa dengan senyum setiap waktu, sangat perhatian, mengingatkan waktu makan, waktu kerja, waktu istirahat, dan juga bisa diajak menemani ngobrol untuk mengusir kesepian. Wah, bisa pamor ini kekasih beneran ya. Mesin-mesin perang, drone-drone yang dikontrol dengan teknologi digital. Di perang modern ini, Ukraina menyerang konvoi
tank-tank Rusia dengan drone Bayraktar buatan Turki tanpa awak. Tampaknya perang zaman sekarang tidak bisa diukur semata-mata dengan keunggulan fisik di lapangan. Namun peran teknologi digital menjadi hal yang sangat penting. Dengan kontrol operator dari pesawat AWACS, rudal dapat dikendalikan dari udara ke darat atau dari darat ke udara, atau juga dari darat ke darat dengan presisi yang sangat tinggi. Dengan teknologi digital, nilai ekonomi perusahaan Gojek pada tahun 2019 sudah mencapai 9 miliar US dollar, setara dengan 129 triliun rupiah. Padahal Gojek kan baru berdiri sekitar 5-6 tahun. Sinarmas, perusahaan yang besar, perusahaan yang bergelut di bidang kebun sawit dan juga bubur kertas, pulp, dengan teknologi seperti sekarang ini, kalau dia lanjutkan untuk mencapai nilai sebesar Gojek itu, mereka butuh selama 70 tahun. Dunia ini rata. Ingat, setiap pemegang gadget yang terkoneksi dengan internet, maka Anda telah terkoneksi ke seluruh dunia. Kata Thomas L. Friedman, "The world is flat." Dunia ini sudah rata, tersambung satu sama lain. Sekaligus Anda juga otomatis sudah terdaftar sebagai cyber citizen, penduduk internet, yang hari ini sudah mencapai lebih daripada 4,5 miliar akun. Teknologi is a useful servant, but a dangerous master, kata Christian Lewis. Jadi teknologi itu adalah pembantu yang sangat berguna, akan tetapi dia adalah ahli atau pakar yang berbahaya. Kesalahan penggunaan. Ini beberapa kisah penyalahgunaan atau keseleo ucap di internet. Mungkin bisa dipetik sebagai bahan pelajaran kita supaya kita tidak mengalaminya. Pertama adalah kasus Justine Sacco, pekerja seorang perempuan ahli komunikasi, bahkan warga Los Angeles, Amerika Serikat. Pada tahun 2013, Sacco akan berlibur ke Afrika. Namun sebelum terbang, dia mencuit di akunnya itu dengan kata-kata singkat sebagai berikut. Going to Africa. Hope I don't get AIDS. Just kidding. I'm white. Ya. Saya berangkat ke Afrika, berharap saya nggak kena AIDS. Ini hanya canda, ya, kata Sacco. Ya, saya putih, maksudnya saya berkulit putih. Lalu dia menjalani penerbangan yang panjang, belasan jam tentunya di udara, offline. Sementara atas cuitan itu jagat internet heboh, membicarakan apa yang telah di-tweet oleh Sacco tersebut. Ada yang mengecam, marah, bahkan ada yang ingin membunuh Sacco. Setiba di Afrika, saat mulai tersambung online, alangkah kagetnya Sacco melihat kemarahan publik netizen padanya. Dia dihantui oleh ketakutan dan merasa nyawanya terancam. Lihatlah komen-komen internet dari cuitan atau ucapan dari Sacco itu. Ada yang mengatakan begini, "Someone please borrow me a gun. I need to shoot." Dia katakan, ada nggak bisa yang meminjami saya senjata? Saya ingin nembak nih si Sacco ini gitu. Sampai-sampai Presiden Amerika Serikat waktu itu Donald Trump ikut berkomentar di Twitternya. Justin, what the hell are you doing? Not nice or fair. Justin, apa keburukan kejahatan telah engkau lakukan? Ini nggak bagus, ya, nggak adil apa yang engkau tweet ini. Komen lain. Somebody dalam kurung HIV plus, ya, must rape this bitch. And we will see if her skin color can protect from AIDS. saya tidak potong, tapi saya ucapkan. Ya, seseorang yang ada nggak katanya yang sudah terinfeksi HIV positif, ya perkosa aja nih anjing betina ini, ya katanya. Kita akan lihat apakah warna kulitnya bisa melindungi dia daripada penyakit AIDS. Followersnya menghilang.
secara dahsyat. Hanya tersisa sekitar 170 saja. Saking paniknya, Sacco men-tweet, "I am seriously having panic attacks, wondering if someone going to harm of my family members. My life is ruined already. Are you happy?" Saking ketakutannya ya, saya sungguh-sungguh sangat dilanda kepanikan. Aku sangat khawatir jika seseorang membawa senjata berniat akan melukai anggota keluarga saya. Hidup saya sekarang hancur. Apakah kalian sudah merasa bahagia? Gitu. Kedua, kasus di dalam negeri kita sendiri. Kalau masih ingat Florence Sihombing di Yogyakarta, mahasiswa S2 UGM yang menyerobot antrian BBM di SPBU. Lalu karena dia nyerobot, dihadang dan disuruh balik. Mungkin karena kesal, Florence malah men-tweet sebagai berikut, "Jogja miskin, tolol, miskin dan tak berbudaya. Teman-teman Jakarta, Bandung, jangan mau tinggal di Jogja." Sontak saja pesan singkat ini menyebar kemana-mana. Dan publik Jogja pun marah, berujung dengan vonis terhadap Florence Sihombing 2 bulan penjara, masa percobaan 6 bulan, dan kena denda 10 juta rupiah. CEO sebuah perusahaan ditipu sehingga dia mentransfer 243 ribu dolar Amerika atau sekitar 3,5 miliar rupiah karena yakin betul yang menghubunginya dia itu adalah rekanan yang sudah berpuluhan kali bertransaksi bisnis dengannya. Ya. Jadi dia transfer uang itu. G. Peringatan. Satu jejak digital bisa menghancurkan karirmu. Satu jejak digital bisa mengacaukan hidupmu. Kebodohan digital bisa menggagalkan misimu. Satu kali klik bisa membunuh banyak manusia. Everything is recorded. Segalanya direkam. Sekali Anda memasuki dunia internet, identitas Anda, koneksi hubungan-hubungan Anda, info-info lainnya akan dicatat. Anda bepergian kemana, Anda akan dicatat. Tidak usah heran. Google bisa jadi lebih tahu tentang diri Anda daripada yang mampu Anda ingat. What is clear is that users own their data and should have control of how their data is used. Marissa Mayer, Presiden CEO Yahoo Amerika Serikat. Apakah sudah jelas, dia bilang, bahwa pemilik data itu dia mengawasi apa saja yang dilakukan orang terhadap datanya itu, atau bagaimana datanya itu digunakan oleh orang lain. What you see is not always what you get. Apa yang Anda lihat belum tentu bisa Anda miliki. No 100% protection. Tidak ada perlindungan yang 100%. And we are already in cyber war. Dan kita sudah berada pada perang cyber. And remember, security is most important thing. Keamanan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Terakhir kesimpulannya adalah di era digital, keamanan Anda dan keluarga mesti Anda jaga sendiri dengan memahami dunia digital secara menyeluruh. Ketidaktahuan terhadap teknologi digital, sementara Anda adalah penggunanya, anak-anak adalah penggunanya, istri Anda adalah penggunanya, bisa jadi akan menyebabkan bencana bagi Anda dan juga bagi keluarga. Demikianlah orasi ilmiah ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi adik-adik calon sarjana dan juga saling mengingatkan antar pengajar di bidang digital serta sahabat-sahabat yang terlibat sehari-hari dengan dunia digital. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dayung ke tepian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ini jagoan kita nih, ya, Bapak Asok Profesor Insinyur Haji Makmur, Magister Engineering. Berdiri Pak. Nah, ini Ketua APSI, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta,
Komisariat Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang. Jadi kalau misalnya perguruan tinggi swasta ya bernaungnya di beliau. Makanya satu kehormatan nih beliau bisa hadir di sini. Ya, terima kasih Bapak Asok Prof. Haji Makmur, Magister Engineering. Mudah-mudahan sehat selalu Pak. Yang saya hormati Ketua STMIK Peranata Indonesia Bapak Dr. Andes Hari Subagio, MMMPD, beserta dengan jajaran pembantu ketua 1, 2, 3, ketua jurusan, Sivitas Akademika. Di sini juga ada ketua STBA Bapak Ibu Meti Titin Herawati, MPD, beserta dengan jajaran. Ibu Meti sehat? Hai, konnichiwa. Ini bahasa Inggris, bahasa Jepang luar biasa ya. Yang saya hormati jajaran pemerintahan untuk wilayah Rawalumbu ya, ini Rawalumbu ya, beserta dengan tokoh masyarakat. Yang saya hormati Bapak, Ibu, orang tua, para wisudawan yang berbahagia. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, selamat buat Bapak Ibu telah mengantarkan putra-putrinya menjadi sarjana dan diploma. Tepuk tangan dong buat Bapak Ibunya. Tanpa Bapak Ibu kita tidak akan ada di sini. Ya. Ridallahi fi ridha walidain. Ridhonya Allah itu adalah ridhonya orang tua. Ya. Jadi Allah itu tidak akan ridhoi kalau orang tua Anda tidak ridho, maka harus sujud nanti. Ya, pada saat habis wisuda untuk melanjutkan cita-cita berikutnya, insya Allah berkah. Yang saya hormati semua unsur pihak panitia yang sudah bekerja secara maksimal. Ada tim juga nih dari Saranker. Ini ada asap, ini sebetulnya bukan asap bakar-bakaran ya, itu ozon itu. Ya, tujuan ozon itu adalah untuk membersihkan ya bakteri-bakteri, insya Allah dalam keadaan steril. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai Ketua Yayasan Manajemen Informatika Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi, pada hari ini saya mengucapkan selamat kepada Sivitas Akademika, STMIK Peranata Indonesia, dan STBA Cipto Hadi Pranoto yang telah melakukan wisuda yang ke-25. Angka 25 itu bukan hanya tulisan, tapi itu adalah proses panjang. Ya, tahun 1995-96 kita mendirikan lembaga pendidikan profesi, dan saat itu memang saya sendiri sebagai pelaku sejarah, ya, saya membidani dan mendirikan serta dibantu oleh orang-orang profesional. Jadi saya nggak seakan-akan mendirikan tanpa dibantu dengan yang lain juga nggak bisa, karena waktu itu saya masih imut-imut, usia 26-27 tahun, lulus dari Universitas Negeri Jakarta, langsung saya membuat lembaga pendidikan, kemudian pun juga mengajar di beberapa kampus. Dalam proses perjalanan, tanggal 15 Maret tahun 1999 dari lembaga pendidikan profesi ingin melanjutkan ke program diploma 3 dan S1. Akhirnya berdirilah STMIK, ya lumayan 500 siswa. Kemudian dilanjutkan ya tahun 2002 lah kurang lebih, berdirilah Sekolah Tinggi Bahasa Asing. Dan kemudian saat ini lulusannya itu kalau sudah 25 tahun ya, kalau rata-rata anggaplah misalnya 400, hitung aja kalau misalnya 400 dikali 20 aja udah 4.000, 5.000-an ya. Gitu. Artinya sudah berkembang, udah ada di mana-mana, bahkan ada di mancanegara, bahkan pun juga ada di Microsoft, ada di Amerika. Betul ya Pak Habib ya? Gitu. Jadi lulusan kita ini ada di tim Microsoft, itu ada di Amerika Serikat, itu ada. Ya, jadi kalau misalnya Anda mau pergi kemanapun juga lulusan kita ada di mana-mana. Makanya kalau saya datang ke mall itu pasti akan ada mahasiswa saya. Pak Yusrodi, apa kabar? Baik, siapa? Mikir-mikir gitu. Masih ingat saya nggak Pak? Iya, ingat siapa ya? Hawar-hawar kan siapa? Saya jalan kemana mobil mogok pun juga kadang telepon. Gitu. Pak Yusrodi itu mogok tuh, kenapa? Nggak tahu. Ada yang telepon aja. Pak, apa Pak Yusrodi mogok? Kenapa jalan tol? Cikunir sendirian, kasihan dia. Ya. Jadi sebetulnya hubungan silaturahmi untuk STMIK Peranata Indonesia itu sudah cukup besar. Ya, dan Anda saat ini adalah lulusan yang ke-25. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang ini Anda sudah menjadi seorang sarjana dan diploma. Itu adalah kecerdasan intelektual.
Ya, ada konsep kecerdasan kognitif, afektif, interistik, dan psikomotorik. Kecerdasan intelektual Anda sudah cerdas, cuma harus dibangun dengan kecerdasan yang lain, yaitu kecerdasan yang disebut dengan integrasi. Ya, dia memiliki kemampuan yang ada pada dirinya agar kita tetap jujur, ya, bekerja secara maksimal, ya, jangan melakukan tindakan-tindakan yang kemudian akan merusak akademik kita. Ya, jadi kita harus punya, ya, bahwa kita adalah orang-orang yang betul-betul selain memiliki ilmu pun juga kita memiliki kejujuran. Bisa aja banyak orang yang S1, S2, S3 banyak, tapi kalau misalnya tidak memiliki kejujuran, Anda melakukan kesalahan aja, ya, kemudian Anda berurusan dengan KPK dan lain sebagainya, ya habis sudah akademisnya, habis, ya, gitu. Jadi saya berharap kepada saudara-saudara yang sekarang melaksanakan wisuda, selain Anda memiliki kecerdasan intelektual, emosional juga cerdas. Kecerdasan interistik, kemampuan untuk dapat berkomunikasi di dalam hati, apa yang kita lakukan benar atau salah itu harus dilakukan. Kita dengar dengan telinga kita, kita pandang dengan mata kita, kita analisa dengan pikiran, ditimbang dengan semua unsur yang ada dalam tubuh kita untuk melakukan satu tindakan. Saya yakin, ya, pada suatu saat Anda akan menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat untuk diri Anda, bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat. Saudara-saudara sekalian, tentu saya berpesan secara pribadi, ini ada suatu hal yang memang di luar daripada konsep yang akademis, tapi ini nyata. Apa yang dikatakan oleh Pak Ketua STMIK tadi, bahwa doa orang tua itu sangat makbul. Anda jangan mentang-mentang IPK-nya 3,8, 3,9. Itu ketutup itu. Betul, tertutup. Susah cari rezeki ke sana kemari, susah. Tapi IPK 2,0 saja. Kalau kemudian kita hormat kepada orang tua kita sujud kepada orang tua kita, minta ampun kepada orang tua kita, ucapkan, Bapak, Ibu, saya minta maaf kalau ada kesalahan saya. Apalagi kalau misalnya umat muslim, habis sholat itu ya sujud, ya bersimpuh kepada orang tua. Itu sekalipun IPK-nya hanya 2,2, 2,3, itu kecerdasannya akan luar biasa. Akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong ini camkan baik-baik ya. Betul? Ya. Baik. Itu saja pesan dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang dilakukan secara pribadi ataupun juga institusi. Saya minta maaf. Bisa dimaafkan? Ya, kalau sudah dimaafkan, alhamdulillah, kan gitu ya. Gitu. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila mana ada kekurangan. Selamat buat Bapak Ibu sekalian. Selama ini sudah menitipkan putra putrinya di STMIK Pranata Indonesia dan STBA Cipto Hadi Pranoto. Semoga apa yang sekarang ini anak-anak akan lakukan sesuai dengan tema dia membentang harapan bisa betul-betul terwujud dengan sebaik-baiknya. Diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah, amin. Salam sejahtera buat yang lainnya. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan, yang terhormat Bapak Ketua Dr. Andes Yusroji Cipto Hadi Pranoto MM MPD, Yayasan Manajemen
Informatika Indonesia PLT Ketua Dr. Andes Heri Subagio MPD, Asesor Ketua Abdisi, Bapak Wakil Wali Kota Bapak Dr. Beni Tunggul, segenap orang tua yang dibanggakan tentunya, yang menghantarkan putranya, yang saya hormati juga segenap senat, segenap senat Sekolah Tinggi STEMIK Pranata Indonesia dan Siba Cipto Hadi Pranoto, dengan memanjatkan puji syukur, alhamdulillah hari ini alhamdulillah saya bisa berdiri di panggung yang megah ini. Tentunya yang pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada anak-anakku yang hari ini akan diwisuda. Mudah-mudahan semuanya akan sukses dalam segala hal. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan, tentunya semua mahasiswa ini akan berkeinginan mencapai kesuksesan, betul? Ada yang saya nggak sukses, nggak apa-apa, begitu? Ada? Nggak ada. Untuk itu saya akan mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak Yusrodi, bahwa salah satu kunci kesuksesan adalah apa? Anda tahu nggak kunci kesuksesan Anda? Apa? Menghormati orang tuamu. Karena bagaimanapun juga orang tuamu yang mengharap pada saatnya setelah kalian sukses, pasti tentunya harapan yang paling utama adalah kebanggaan putranya. Karena orang tua itu anak-anakku semuanya, kalau yang lain tadi IP apa, bisa saja itu hanya secari kertas, walaupun itu juga dibutuhkan. Selain ketekunan, kesuksesan tadi tertumpu pada orang tuanya. Ada syair yang mengatakan, yang memerintahkan kepada kita, hai manusia, hormatilah ibumu dan orang tuamu yang melahirkan dan membesarkanmu. Tahu syair ini? Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan, ada musiknya enggak? Yang membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya. Terus apa? Jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Sampai di situ aja ya. Nanti dikiranya saya penyanyi. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Iya kan? Kutukannya jadi kenyataan. Jadi nanti setelah ini selesai, kalian cium kaki ibumu, ya. Pernah mencium kaki ibumu? Surga di bawah kaki ibumu. Di situ. Jadi kalau Anda ingin bahagia, jangan lupa dengan orang tuamu. Mentang-mentang sudah sukses, ibumu kalau ada tamu disuruh ke dapur. Ada yang begitu? Ada. Bu, masuk, malu ada teman saya. Apapun bentuk ibumu, itu adalah keramatmu. Tepuk tangan dong.
Setelah itu barangkali mudah-mudahan doa orang tuamu, Ibu, setiap saat jangan lupa doakan putra-putrimu agar semua putra-putri ini akan mengalami kesuksesan. Setuju Ibu? Terus doakan. Apabila Ibu nangis di tengah malam hari, bangun jam 3 sudah bangun mendoakan anak cucunya. Insya Allah apa yang dikatakan oleh Pak Yusrodi tadi akan terbukti. Taruhan ini janji Allah. Apabila kau mendoakan anakmu, makanya anaknya jangan jadi anak durhaka. Itu dari saya pesannya. Kalau panjang lebar nanti dikiranya ceramah. Padahal saya setelah ini mohon maaf pamit, ada keperluan sehingga saya tidak bisa panjang lebar. Jadi yang kedua, satu hal, karena saya jadi ketua APTISI, mudah-mudahan nanti terselenggara di kampus-kampus akan namanya APTISI Go to Campus. Apa Go to Campus? Supaya anak-anak kita sudah tadi Pak Ketua juga sudah ngomong, ada wirausaha, wira swasta, UMKM dan sebagainya. Nanti akan ditunjukkan kepada mereka-mereka para pakar untuk hadir ke kampus masing-masing agar problem mahasiswa yang selama ini setelah lulus problemnya mencari kerja, kalau bisa setelah ada kegiatan-kegiatan yang kewirausahaan, kemandirian, dan tentunya akan bisa diikuti oleh para mahasiswa, sehingga di sana justru akan membuka peluang kerja, menerima teman-temannya yang mungkin belum bekerja. Itu harapan kami dari APTISI, ingin menyampaikan itu. Barangkali karena waktunya saya mohon maaf Pak Ketua Senat, para orang tua. Sebetulnya kalau misalnya ada musiknya tadi sekalian nyanyi Pak, tapi kan ini wisuda Pak Makmur gitu. Itu Pak Yusrodi kapan-kapan katanya mau ngajak saya nyanyi tapi belum. Barangkali itu aja, terima kasih. Tadi suaranya bagus ya Pak. Baik, saya pamit, terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Sekali lagi sukses buat Pranata, mudah-mudahan ke depan Pranata makin jaya. Saya ucapkan selamat Pak Yusrodi, sekarang sudah menjadi Ketua Pentahelix yang nantinya akan membesarkan bukan hanya Pranata tetapi kota Bekasi dan sekitarnya. Tepuk tangan. Dan sukses sekali lagi, selamat buat Pak Yusrodi. Semoga panjang umur, murah rezeki, tentunya dilancarkan semua urusannya. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan Pengurus BPH Yayasan Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia, yang terhormat Ketua dan anggota Senat STMIK Pranata Indonesia dan STBA Cipto Hadi Pranoto, yang terhormat para undangan dari perusahaan sekolah menengah atas yang menjadi mitra STMIK Pranata Indonesia dan STBA Cipto Hadi Pranoto, yang terhormat Ketua Ikatan Alumni STMIK Pranata Indonesia dan STBA Cipto Hadi Pranoto, para orang tua yang berbahagia, serta anak-anakku para wisudawan yang kami cintai dan kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpah, rahmat, hidayah, dan kesehatan yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di ruangan ini dalam acara wisuda.
dengan sehat walafiat, tanpa halangan dan kekurangan suatu apapun, dan dengan penuh kebahagiaan, terkhusus untuk kami para orang tua. Tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi teladan bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sepatah kata sebagai perwakilan dari orang tua wisudawan. Saya diminta untuk mewakili para orang tua wisudawan, terutama kami ingin mengucapkan dan menyampaikan kegembiraan dan kebanggaan kami sebagai orang tua yang anak-anaknya telah berhasil melewati suatu proses pendidikan tinggi, di mana tidak semua orang memiliki keberuntungan yang sama untuk duduk dan menjalani pendidikan di STEMIK Pranata Indonesia dan STBA Cipto Hadi Pranoto ini. Anak-anakku, semua patutlah bersyukur karena kalian merupakan orang-orang terbaik dan pilihan untuk merasakan indahnya dapat menjadi bagian dari perguruan tinggi ini. Ada ribuan orang di luar sana yang antri ingin seperti Anda sekarang. Pada kesempatan yang sungguh membanggakan dan membahagiakan ini, kami selaku orang tua wisudawan menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Ketua dan anggota Senat STEMIK Pranata Indonesia dan STBA Cipto Hadi Pranoto serta staf dan dosen yang telah mencurahkan ilmu dan pengetahuannya serta yang telah memberikan bimbingan dan berbagai fasilitas yang disediakan dengan penuh kesabaran dan perhatian kepada putra-putri kami, sehingga putra-putri kami dapat menyelesaikan gelar Diploma 3 dan Strata 1 di STEMIK Pranata Indonesia dan STBA Cipto Hadi Pranoto ini dengan sukses dan lancar. Dan diharapkan dengan bekal gelar tersebut, putra-putri kami akan dapat meraih masa depan dan cita-citanya lebih baik. Selanjutnya, kami mendoakan semoga jerih payah dari Bapak dan Ibu semua dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan balasan yang lebih baik. Amin. Harapan dan nasihat untuk para wisudawan, anak-anakku, janganlah cepat puas dan berbangga, sebab ini bukanlah akhir dari perjuangan hidup Anda, melainkan ini barulah awal dari langkah Anda untuk menapaki hidup yang sesungguhnya. Memang ini adalah akhir dari pendidikan Diploma 3 dan Strata 1. Namun ini adalah awal untuk kehidupan kalian. Anak-anakku, janganlah menganggap semuanya dengan mudah. Pendidikan yang Anda raih pada hari ini itu tidak cukup untuk membuat Anda menjadi sukses. Sebab persaingan di luar sana sangatlah keras. Anak-anakku harus mempertanggungjawabkan gelar diploma dan kesarjanaan yang Anda capai pada hari ini. Gelar diploma dan kesarjanaan tersebut hanya merupakan salah satu bekal yang diperlukan menuju kehidupan bermasyarakat yang lebih luas dan kompleks. Pendidikan tinggi sebagai salah satu dimensi pengembangan kapasitas, khususnya pengembangan sumber daya manusia. Tidak saja diperlukan untuk kehidupan pribadi anak-anak, untuk menjalani kehidupan selanjutnya, tetapi juga diperlukan bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara.
Orang tua kalian menguliahkan di STMIK Pranata Indonesia dan STBA Cipto Hadi Pranoto ini tidak semata-mata ingin agar kalian cepat selesai mendapatkan ijazah, gelar diploma, dan sarjana. Namun lebih dari itu semua, kami ingin agar anak-anak kami bisa menjadi manusia yang pintar dan cerdas. Nampaknya kerja keras, kepintaran, kecerdasan, dan kreatif serta inovatif yang sangat dibutuhkan di masa mendatang, yang tentunya harus didukung oleh akhlak yang baik sebagai umat